Baiklah, kita masuk pada materi 7.5 pendekatan distribusi normal terhadap binomial. Nah, pendekatan normal terhadap binomial mencakup proses standar dapat dilakukan dengan transformasi rumus atau kurva normal standar. Yang kedua, Z kurang X kurang mu. Ketiga, sigma. Keempat, X adalah nilai variabel random. Mu adalah nilai rata-rata distribusi. Sigma adalah simpangan baku. Z adalah nilai standar, yaitu besarnya penyimpanan suatu nilai terhadap rata-rata yang dinyatakan dari unit SD. Seterusnya, standarisasi penting dilakukan karena ada variabel random yang memiliki satuan yang berbeda-beda seperti sentimeter, kilogram, bulan. Selanjutnya, untuk memudahkan perhitungan dicatat digunakan sebuah tabel yang menunjukkan luas arca di bawah kurva normal antara ini, nilai rata-rata dan suatu nilai variabel random yang dinyatakan dalam unit SD. Seterusnya, misalnya luas 95% adalah 1,96 SD. Untuk transformasi distribusi normal menjadi distribusi normal standar, dinyatakan mu sama dengan 0 dan sigma sama dengan 1. Pasti teman-teman banyak yang bertanya, apa sih pendekatan normal terhadap binomial? Nah, saya akan menjelaskan pengertian distribusi probabilitas normal. Distribusi normal disebut pula distribusi Gauss, yang adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Distribusi normal baku adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Distribusi ini juga dijuluki sebagai kurva lonceng atau bell curve karena grafik fungsi kepekatan probabilitasnya mirip dengan bentuk lonceng. Nah, kita masuk pada jenis distribusi probabilitas normal. Distribusi probabilitas dan kurva normal dengan mu dan sigma berbeda. Bentuk distribusi probabilitas dan kurva normal dengan nilai tengah sama dan standar deviasi yang berbeda adalah bentuk leptokurtik, pleikurtik, dan mesokurtik. Kurva normal tersebut mempunyai mu sama dengan MD sama dengan MO yang sama, namun mempunyai sigma berbeda. Semakin besar sigma, maka kurva semakin pendek, dan semakin tinggi nilai sigma, maka semakin runcing. Oleh sebab itu, sigma tinggi cenderung menjadi pleikurtik, dan sigma rendah menjadi leptokurtik. Nilai sigma yang tinggi menunjukkan bahwa nilai data semakin menyebar dari nilai tengahnya mu. Apabila sigma rendah, maka nilai semakin mengelompok pada nilai tengahnya. Selanjutnya, distribusi probabilitas dan kurva normal dengan mu berbeda dan sigma sama. Bentuk distribusi probabilitas dan kurva normal dengan mu berbeda dan sigma sama mempunyai jarak antara kurva yang berbeda. Namun, bentuk kurva tetap sama. Hal demikian bisa terjadi karena kemampuan antar populasi berbeda. Namun, setiap populasi mempunyai keragaman yang hampir sama. Seterusnya, distribusi probabilitas dan kurva normal dengan mu dan sigma berbeda. Distribusi kurva normal dengan mu dan sigma berbeda. Kurva ini mempunyai titik pusat yang berbeda pada sumbu mendatar dan bentuk kurva berbeda karena mempunyai standar deviasi berbeda. Distribusi probabilitas normal baku terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, distribusi normal baku adalah distribusi probabilitas acak normal dengan nilai tengah 0 dan simpangan baku 1. Yang kedua, seringkali disebut dengan distribusi Z. Hal yang perlu dilakukan dengan rangka tersebut, probabilitas normal baku adalah
mengubah atau melakukan distribusi aktual dalam bentuk distribusi normal baku yang dikenal dengan Z atau skor Z. Selanjutnya, nilai Z adalah jarak yang berbeda antara sebuah nilai X yang dipilih dari rata-rata mu dibagi dengan standar deviasi sigma. Rumus nilai Z adalah Z itu skor Z atau nilai normal baku, sedangkan X adalah nilai dari suatu pengamatan dan pengukuran. Mu adalah nilai rata-rata hitung suatu distribusi. Sigma adalah standar deviasi. Nah, selanjutnya ciri-ciri distribusi normal. Distribusi normal mempunyai beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, disusun dari variabel random kontinu. Yang kedua, kurva distribusi normal mempunyai satu puncak atau unimodal. Yang ketiga, kurva berbentuk simetris dan menyerupai lonceng, hingga min, median, dan modus terletak pada satu titik. Yang keempat, kurva normal dibentuk dengan n yang tak terhingga. Yang kelima, peristiwa yang dimiliki tetap independen. Yang keenam, ekor kurva mendekati apsis pada penyimpanan 3 SD ke kanan dan ke kiri dari rata-rata, dan ekor grafik dapat dikembangkan sampai tak terhingga tanpa menyentuh sumbu apsis. Nah, di sini teman-teman bisa melihat gambar yang sudah tertera, yaitu bentuk kurva normal. Kurva distribusi berbentuk lonceng atau genta. Selanjutnya, kita akan membahas cara menentukan distribusi normal. Yang pertama yaitu cara ordinat, menggunakan rumus distribusi normal berikut. Mu atau rata-rata, sigma atau simpangan baku, 3,1416 atau bilangan konstan, E 2,7183 atau bilangan konstan, X adalah apsis. Bila nilai mu dan sigma tetap, maka setiap nilai X akan menghasilkan nilai Y, sehingga bila nilai X dimasukkan dalam perhitungan berkali-kali dengan jumlah tak terhingga, maka akan dihasilkan suatu kurva distribusi normal. Terdapat banyak kurva normal dengan bentuk yang berlainan tergantung dari besar dan kecilnya sigma. Bila sigma besar, kurva yang terbentuk mempunyai puncak yang rendah. Sebaliknya, bila sigma kecil akan menghasilkan puncak kurva yang tinggi. Dapat pula bentuk kurva normal dengan mu yang berbeda atau dengan mu dan sigma yang berbeda. Nah, yang kedua adalah cara luas. Kurva normal adalah kurva yang simetris, yang berarti bahwa kurva ini akan membagi luas kurva menjadi dua bagian yang sama. Seluruh luas kurva dikurang 1 atau 100%, dan rata-rata mu membagi luas kurva menjadi dua bagian yang sama, berarti luas tiap belahan adalah 50%. Setiap penyimpanan rata-rata dapat ditentukan presentasi terhadap seluruh luas kurva penyimpangan ke kanan dan ke kiri. Yang pertama, penyimpanan 1 SD sampai 68,2% dari seluruh luas kurva. Yang kedua, penyimpanan 2 SD sampai 95,5% dari seluruh luas kurva. Yang ketiga, penyimpanan 3 SD sampai 99,7% dari seluruh luas kurva. Proses standarisasi dapat dilakukan dengan transformasi rumus atau kurva normal standar Z kurang X kurang mu. X adalah nilai variabel random, mu adalah rata-rata distribusi, sigma adalah simpang baku, Z adalah nilai standar yaitu besarnya penyimpangan nilai terhadap rata-rata yang dinyatakan dari unit SD. Standarisasi penting dilakukan karena ada variabel random yang memiliki satuan yang berbeda-beda, seperti sentimeter, kilogram, dan bulan. Untuk memudahkan perhitungan,
dapat digunakan sebuah tabel yang menunjukkan luas area di bawah kurva normal antara nilai rata-rata dan suatu nilai variabel random yang dinyatakan dalam unit SD. Misalnya luas 95% adalah 1,96 SD. Untuk transformasi distribusi normal menjadi distribusi normal standar dinyatakan mu 0 dan sigma 1. Nah, berikut kita masuk pada hubungan antara distribusi normal dan distribusi binomial. Distribusi binomial akan mendekati distribusi normal jika nilai P sama dengan 1/2 dan nilai N lebih besar. Namun dalam prakteknya, distribusi normal atau kurva normal dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus distribusi binomial atau probabilitas binomial, sekalipun P tidak sama dengan 1/2 dan N relatif kecil. Selanjutnya kita masuk pada penggunaan tabel distribusi normal dan aplikasinya. Tabel distribusi normal standar terdiri dari kolom dan baris. Kolom paling kiri menunjukkan nilai Z, tertera angka 0 sampai 3. Dengan suatu desimal belakangannya, desimal berikutnya terletak pada baris paling atas dengan angka dari 0 sampai 5. Misalnya dari hasil perhitungan diperoleh nilai Z 1,96, maka di kolom kiri kita cari nilai 1,9 dan baris atas kita cari angka 6. Dari kolom 6 bergerak ke bawah hingga pertemuan titik yang menunjukkan angka 0,4750. Berarti luas daerah di dalam kurva normal antara rata-rata dengan 1,96 SD ke kanan adalah 0,475. Karena luas kurva ke kanan dan ke kiri sama, maka luas penyimpangan 1,96 ke kanan dan ke kiri dari rata-rata adalah 0,95 atau 95%. Nah, teman-teman, di samping ini diberikan satu teorema yang memungkinkan penggunaan luas di bawah kurva normal untuk menghampiri peluang binomial bila N cukup besar. Nah, oke, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu faktor koreksi kontinuitas. Selanjutnya, pengertian faktor koreksi. Faktor koreksi adalah langkah pecahan yang menghubungkan volume atau M3, realisasi hasil tebangan dengan volume taksasi M3. Keberadaan faktor koreksi sangat penting untuk mengakomodir hal-hal yang mungkin menimbulkan error di lapangan dan mengimbangi adanya kesalahan yang mungkin terjadi dalam perhitungan volume tegakan. Selanjutnya, tujuan faktor koreksi. Keberadaan faktor koreksi sangat penting untuk mengakomodir hal-hal yang mungkin menimbulkan kesalahan di lapangan maupun dalam perhitungan volume tegakan. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung faktor koreksi dan angka kayu bakar serta menganalisis faktor yang mempengaruhinya. Nah, selanjutnya faktor koreksi kontinuitas. Nilai koreksi kontinuitas adalah sebesar 0,5 yang dikurangkan dan ditambahkan pada data yang diamati. Untuk mengubah pendekatan dari binomial ke normal, memerlukan faktor koreksi selain syarat binomial terpenuhi. A. Hanya ada 2 peristiwa. B. Peristiwa bersifat independen. C. Besar probabilitas sukses dan gagal sama setiap percobaan. D. Data merupakan hasil perhitungan menggunakan faktor koreksi yang besarnya 0,5. Contoh soal. Adi merupakan pedagang buah di Tangerang. Setiap hari ia membeli 300 kg buah di Pasar Induk Keramat Jati, Jakarta Timur. Probabilitas buah tersebut laku dijual adalah 80% dan 20% kemungkinan tidak laku dan busuk. Berapa probabilitas buah sebanyak 250 kg laku dan tidak busuk?
Nah, teman-teman bisa melihat jawaban yang tertera di layar. Jadi, dengan kata lain, harapan buah laku 250 kg adalah 91,47%. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.